Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang struktur bumi. Struktur bumi adalah bagian-bagian yang menjadi penyusun bumi. Bumi telah terbentuk sekitar 4,6 miliar yang lalu. Bumi merupakan planet urutan ketiga dari 9 planet yang mengitari matahari. Bentuk bumi tidak berupa bola sempurna, melainkan agak pepat di kutub-kutubnya. Pepatnya bola bumi disebabkan pada saat bumi baru terbentuk belum terlalu padat, dan rotasi membuatnya menggembung dan bagian yang tegak lurus sumbunya. Bumi yang merupakan planet yang menjadi rumah bagi kita, makhluk hidup dan seisinya, ini ternyata terdiri dari beberapa struktur lapisan bumi. Yang pertama ada kerak bumi. Kulit bagian luar permukaan bumi. Kerak bumi adalah lapisan bumi yang selalu bergerak. Pergerakan ini mengakibatkan daratan di atas bumi yang dulunya merupakan satu daratan besar menjadi lempengan-lempengan yang terpisah yang terjadi karena pergerakannya. Yang kedua ada lapisan bumi. Lapisan bumi yang selanjutnya adalah selimut bumi. Disebut juga dengan mantel. Letak selimut bumi berada di bawah kerak bumi dan berupa lapisan batuan padat. Yang terakhir ada inti bumi. Inti bumi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada inti luar dan yang kedua ada inti dalam. Lapisan inti luar sifat cair, tersusun atas logam, besi, dan nikel. Bagian ini dipercaya penyebab timbulnya medan magnet bumi. Sedangkan inti dalam bumi merupakan pusat bumi berbentuk bola yang bersifat padat, terdiri atas nikel dan besi. Selanjutnya ada macam-macam bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi banyak dipengaruhi oleh proses endogenik dan eksogenik. Yang pertama, proses endogenik, tenaga dari dalam bumi. Yang pertama, proses endogenik akibat diatropisme adalah proses pembentukan relief kulit bumi, pembentukan gunung-gunung, plato-plato, lembah-lembah, lipatan-lipatan, dan retakan-retakan. Yang kedua, ada akibat tektonisme, adalah tenaga yang bekerja di dalam bumi dengan arah vertikal dan horizontal yang mengakibatkan perubahan atau pergeseran lokasi sehingga raut muka bumi berubah secara cepat. Yang ketiga, ada akibat proses vulkanisme, adalah kegiatan yang berkaitan dengan gerakan magma, melakukan gerakan ke segala arah, baik secara vertikal, miring, menyusup, mendatar di permukaan bumi ataupun hanya di dalam bumi. Yang terakhir ada akibat gempa bumi, adalah sentakan yang bersumber dari kerak bumi, patah, bergeser, atau bergetar akibat aktivitas tektonisme, vulkanisme, atau tanah runtuh. Yang selanjutnya ada bentuk muka bumi yang dilalui dengan proses eksogenik. Proses eksogenik yaitu tenaga atau gaya pengubah muka bumi yang berasal dari luar bumi, atau proses perombakan muka bumi. Proses eksogenik dilalui dengan beberapa proses. Yang pertama ada pelapukan batuan. Pelapukan batuan adalah proses yang berhubungan dengan perubahan sifat batuan akibat pengaruh cuaca. Yang kedua, pengikisan atau erosi merupakan suatu proses pelepasan atau pemindahan massa batuan secara alami dari suatu tempat ke tempat lain oleh suatu zat pengangkut yang bergerak di atas permukaan bumi. Yang ketiga ada mass wetting. Mass wetting adalah pemindahan massa batuan oleh gaya beratnya sendiri akibat tarikan gravitasi bumi. Dan yang terakhir ada pengendapan atau sedimentasi. Setelah proses pelapukan dan pengikisan berlangsung melalui tenaga pengangkut material, hasil pengikisan akan diangkut ke suatu tempat pengendapan. Yang selanjutnya ada bumi. Lapisan litosfer, lapisan kerak bumi yang paling atas tersusun atas batuan dan mineral atau lempeng-lempeng tektonik yang sangat sulit bergerak. Salah satu manfaat dari lapisan litosfer terhadap kehidupan sehari-hari yaitu sebagai sumber energi yang berupa minyak bumi dan batu bara. Dan yang selanjutnya ada pedosfer. Pedosfer adalah lapisan paling atas dari permukaan bumi, tempat berlangsungnya proses pembentukan tanah. Tanah adalah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun dalam horizon-horizon, terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Proses pembentukan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dirumuskan menjadi 5 rumus. Yang pertama ada bahan induk.
adalah hasil pelapukan batuan, juga merupakan salah satu faktor penentu sifat tanah yang berasal dari induk residul dan angkutan. Dan yang kedua, iklim. Unsur iklim yang mempengaruhi proses pembentukan tanah ada dua. Yang pertama, ada suhu atau temperatur berpengaruh pada proses pelapukan bahan induk. Yang kedua, curah hujan berpengaruh pada kekuatan erosi dan pencucian tanah. Dan yang ketiga, ada organisme. Organisme adalah aktivitas hewan dan tumbuhan serta dekomposisi sisa jasad hewan dan tumbuhan turut mempengaruhi pembentukan tanah dengan menguraikan materi organik dan melarutkan mineral. Yang keempat, ada topografi atau bentuk muka bumi. Topografi suatu daerah mempengaruhi jumlah air hujan yang dapat diserap oleh tanah, kedalaman air tanah, gerakan air, kondisi drainase, permukaan tanah, dan erosi tanah. Dan yang terakhir ada faktor waktu, yaitu berpengaruh dengan tingkat perkembangan tanah. Kondisi ideal lapisan tanah umumnya terbentuk dalam kurun waktu 200 tahun. Materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.